Mereka baru bangun tidur di Musholla SPBU PAL 10 Kota Baru. Oke, ada anak-anak Vespa ekstrim di sini di Jalan Lingkar Barat, Kota Jambi. Dari PAL 10 Kota Baru, perempatan lampu merah PAL 10 Kota Baru. Ini jalan lintas Jalan Lingkar Barat. Nah, di sini ada Vespa ekstrim. Nggak tahu orangnya kemana. Ya, ini Vespanya di sini. Biasa ciri khas mereka adalah rumbai spanduk yang sudah dibelah-belah. Nah, kita lihat kondisinya. Vespanya segitiga, kerangkanya segitiga. Ada bannya di atas. Oh, berat sekali nih. Ada ban bekas Vespa, tapi posisinya di atas. Nah, ini Vespa yang pertama. Itu ada Vespa lagi satu. Diparkir di pinggir jalan karena musim hujan, agak becek ini. Nanti kita cari tahu di mana keberadaan adik-adik Vespa ini. Ini kondisi mesinnya. Ya, stangnya juga sudah dimodif seperti ini. Kemudian di bagian depan ada tas, wadah-wadah kunci. Karena mereka ini memiliki teknik tersendiri jika mesin Vespanya mogok. Oke, ini Vespa yang kedua. Ya, bannya di belakang banyak sekali ban. Kemudian di samping ada 3 ban, 22 jadi 6. Waduh, kita sebagai orang awam tidak bisa membayangkan seperti ini kendaraan mereka untuk melintas di Indonesia. Umumnya mereka ini kalau di Sumatera sampai ke titik 0 Sabang, Aceh. Itu tujuan utama mereka jika melintas di Sumatera ini. Bendera-bendera juga banyak sekali. Ya, nanti kita cari orangnya. Barangkali ada di SPBU sana. Kita liput dulu kendaraan mereka ini. Ya, ini tergenang air. Ada di Jambi malam tadi hujan. Oke. Tidak meyakinkan kalau bagi kita untuk awam untuk mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Bukan hanya berhari-hari, berminggu-minggu, kadang-kadang berbulan-bulan. Mereka menggunakan kendaraan seperti ini untuk melintas seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Oke, ini liputan kendaraan Vespa ekstrim. Tentunya anak-anak Vespa. Ya, kita tidak ngapa-ngapain, cuma melihat-lihat aja di sini untuk membuat video. Ada 2 Vespa.
kembali bertemu adik-adik Vespa Extreme. Tadi lewat di sini ada Vespa 2 unit, Vespanya aja yang ada, orangnya nggak ada. Kita cari-cari, ternyata mereka masih tidur di ada musola sana. Ini SPBU, ada musola. Nah, jadi teras musola mereka sedang istirahat. Kita cari dan sudah bangun. Sebagian sudah mandi. Ya, ini baru sekali tidur. Oke, kita coba menyapa adik-adik. Halo adik-adikku. Halo. Morning. Oke, masih pagi. Good morning. Oke, sebelum kita bincang-bincang berdialog, kenalan dulu lah. Maaf namanya dek. Rio Septiansa. Mas Yosep. Rio Septiansa. Iya betul Yosep. Panggilannya apa? Rio. Rio. Ya. Oke Mas Rio. Dari mana Mas? Habis dari Sabang mau pulang ke Palembang. Ini dari Sabang. Ya. Titik nol sudah. Masya Allah. Ini Vespa kita ya? Iya. Berapa orang nih? Sendiri aku membawain yang Sendirian. Maaf dek, namanya dek? Rian Om. Rian. Rian. Rian ya. Dari mana? Sama dari Sabang juga. Dari Sabang juga. Iya. Kampung di mana kampung? Tetanggaan sama dia. Di Palembang. di Palembang. Iya. Oh tetanggaan. Oke mantap. Jadi satu Vespa ini berapa orang? Ini berdua, ini sendirian. Ini sendirian? Lagi tidur, tapi ya. Non? Oh. Dia lagi tidur. Ini sendirian. Ini Ini teman-teman. Yang ini berdua Om. ini berdua. Iya. Jadi kita 3 orang aja nih. Iya 2 unit 3 orang. 2 unit 3 orang. Mas Rio ini sendirian bawa nih. Iya Om. Tapi embel-embel yang dibawa banyak ya. Berat ini kemarin tinggi nih Om, Ya. apanya saungannya ini. Udah jadi kayak rumah. Berat nggak nanjak. Udah bongkar lah jadi kayak gini dia. Jadi dibukai sebagian. Iya. Kalau ini punya Mas Rian ini. Iya, bikin di Medan kemarin. Bikin di Medan. Kerja dulu. Jadi kita dari Palembang ke Aceh. Iya. Dari Palembang ke Aceh berapa hari kemarin? Kalau dari Palembang kemarin saya berangkat kok Vespa standar Om. Oh, Vespa standar. Iya, Vespa standar. 1 minggu nyampe Medan. Di Medan yang lama, kerja dulu kemarin di Oh, Medan. kerja dulu cari uang. Iya, ngelas. Dari Medan baru ke titik nol ke Aceh. Ya, ya dari Medan udah dapat uang baru jalan lagi. Oh, jadi sampai sudah ke titik nol ya. Iya, Jadi sekarang mau pulang ke Palembang. ya pulang dulu. Jadi dari titik nol Aceh ke Jambi sudah berapa hari? Wah, lama itu udah nggak tahu udah. Udah dihitung ya. Udah gitu. Jadi sudah lama. Ini sepertinya sudah profesional di Vespa Extreme nih. Ah, nggak juga. Penampilannya sudah. Nggak ada yang Hah? Biasa aja ya. Dan narik. Paling-paling tanjakan. Nunggu yang di belakang ini dulu. Hah? Nunggu yang di belakang ini kan. Kita kan di depan kemarin. Nunggu yang di belakang. Ini di Kalau belakang. nggak nanjak. Baru kalau ketemu dia itu baru dibantuin dorong lagi kan. Aduh. Asik juga. Oke, ini Vespa. Mana adik tadi? Nah, ini dia. Maaf, Dik. Kenalan. Namanya siapa? Maaf. Galang Pak. Galang. Iya. Oke. Baru bangun tidur ya? Iya Pak. Itu dari mana? Dari Palembang Pak. Dari Palembang sudah sampai ke titik nol kemarin. Iya Pak. Berapa hari sudah di jalan? Baru seminggu Pak. Baru seminggu. Iya. Berarti ikut di mana kemarin? Kemarin ketemu di Kota Pinang Kota sama Pinang. Mas Rio. Oh, jadi ikut yang Vespa belakang ini? Iya. Ini. Yang bawa apa yang kenek? Kenek Pak. Tugas kenek itu apa sih? Duduk aja cuma Pak. Jadi kalau itu olehnya dimasukkan gitu Iya. supaya berasap. Iya. Remnya di mana nih remnya? Remnya mana?
Pakai deh. Hah? Diikat itu. Diginiin aja dia. Waduh. Jadi kalau ngerem ditekan itu? Iya. Apa dipijak? Diginiin aja, Pak. Oi. Man, yakin ya. Vespa tanpa rem, tanpa lampu. Wah ini, tapi perjalanannya kemana-mana. Hebat ini. Ya mereka ini ada 6 orang. Yang 3-nya pakai Scoopy. Motor Scoopy 1 unit. Yang mengendarai 3 orang. Sementara yang 3 orang lagi adalah yang menggunakan Vespa ini. Yang di belakang yang segitiga ini pengendaranya 2 orang. Nah, sementara yang di depan sana 1 unit Vespa sebesar itu hanya 1 orang yang mengendarai. Mas Rio tadi. Oke. Kita lanjutkan berbincang-bincang dengan adik-adik ini. Nah, ini bagian depan. Beginilah kendaraan adik-adik ini. Nah. Oke, Dek nih yang baru bangun nih. Umurnya berapa, Dek? 17 tahun, Om. 17 tahun. Iya. Wah, cita-citanya apa? Jelas kan punya cita-cita kan, ini kan sementara aja Iya. sifatnya dah. Iya. Untuk mencari kepuasan batin. Jelas di dada itu punya cita-cita ke depan. Ada tahu cita-cita. Dan Tapi nggak boleh dikasih tahu. punya cita-cita Iya. cuman dirahasiain. Pribadi sendiri. Kita buktikan saja nanti ya. Dah. Iya. Saya jadi apa? Nah, jadi kita lihat nanti videonya di sini. Adik siapa tadi? Galang. Iya, Adik Galang masuk YouTube Salwen Channel, punya cita-cita rahasia. Mungkin 5, 10, 15 tahun ke depan tidak seperti ini lagi penampilannya ya. Tak? Amin. Jadi tinggal di Palembang juga nih. Iya, Om. Sekampung ya. Sudah berapa tahun ikut ini? Baru juga, Om. Baru ya? Iya. Yang lama siapa di antara 3 nih? Sama ya, Om. Hah? Sama ya, Om. Samu ya. Yang lama. Jadi memang sudah dari kampung sama-sama gitu. Beda, Om. Di jalan. Di jalan. Kebanyakan ketemu di jalan ya. Iya. Oke. Mas Rio, fungsi ban banyak-banyak ini untuk apa, Mas? Variasi aja, Om. Variasi. Kalau bendera, Biar kelihatan sama truk aja kalau jalan. ya? Biar kelihatan sama mobil-mobil lain, Om. Oh iya, apalagi terutama malam kita parkir di pinggir sini ya. Iya. Jadi mobil-mobil besar tuh cahaya lampunya nampak di atas. Kalau masalah konsumsi, Masak-masak lah kita, Om. bawa uang dari rumah banyak ya? Enggak, Om. ATM Cari punya? juga kita. Jalan. Jalan nyamen juga, Mas, Om. Kadang-kadang ngamen. Kadang-kadang mogok juga. Jadi sudah berapa hari ninggalkan rumah nih? Keluar dari rumah kemarin pertengahan puasa 2021. Gila, ya kan? Wah, Sudah berapa bulan tuh, Mas? setengah tahun lebih, Om. Kalau di Tapi sama orang tua komunikasi lah ya, lewat HP. Nah ini dia. juga udah disuruh pulang ini. Non? Ini juga udah disuruh pulang. Ya kebetulan sudah dekat Jambi Palembang 6 jam kalau bis. Ini paling seminggu sampai tak? Sampai ya. Oke, mudah-mudahan selamat di perjalanan. Ya, kendaraannya tidak bermasalah. Jadi cepat pulang kampung, istirahat dulu. Freskan kondisi tubuh. Nanti ke Pulau Jawa lagi kita.
Kalau perlu sampai ke Lombok ah. Kalau di Sumatera ini kan cita-citanya ke titik nol. Kalau di Pulau Jawa biasanya kemana tuh? Ya Lombok itu ya? Lombok. Oke, makasih deh ya. Mohon maaf ganggu waktunya nih. Nah, sukses dan kompak selalu. Amin. Ya, anak Vespa Extreme itu selalu kompak. Oke, Mas Rian. Barangkali penjelasan supaya masyarakat tahulah kita ini siapa sebenarnya. Karena Manusia, tanggapan mereka beraneka ragam gitu. Ada yang merendahkan, Kebanyakan sih. ya. Kebanyakan yang merendahkan. Nah ya. Pernah diusir-usir juga katanya ya? Sering, Pak. Di mana tuh? Gua di mana-mana lah kadang. Begitu baru datang orang mau beli bensin disuruh usir, nggak boleh katanya. Nah. Nggak ada habis katanya. Ya udahlah, fakta jajaran. Jalan lagi. Tapi kalau SPBU aman ya? Aman. Aman, Kadang-kadang. orang yang ngerti. Iya. Ya kadang-kadang kan kita tidak sampai ke SPBU, kehabisan bensin, Iya. berhenti di pinggir-pinggir jalan di rumah-rumah penduduk. Nah itu sering juga digaan ya, diusilin apa gitu. Enggak juga, tergantung warganya, Pak. Kadang ketemu yang baik, enak orangnya. Kita kan kadang kalau numpang-numpang itu kan izin dulu, Pak, sama orang-orangnya. Ya, Biar nggak resah dia. iya. Nah itulah yang perlu kita perkenalkan ke warga masyarakat. Iya. Saya perhatikan di YouTube itulah, sehingga perlahan-lahan mereka itu kan masyarakat itu sudah ngerti apa sih tujuan adik-adik ini kan gitu. Tapi dengan penjelasan inilah tujuan saya salah satunya itu menjelaskan bahwa adik-adik ini bukan ini cita-citanya, ada cita-cita suci ini. Cita-citanya tidak boleh di kemarin yang dari Riau itu dari pondok pesantren, ketemunya di Sungai Landai sana, Mestong. Cita-citanya jadi ustadz. Wah, itu bukan baik. Oke Mas ya, makasih banyak.